Baik, saya akan mulai presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Satrio Wibowo dengan NIM 12042201. Di sini saya melakukan sharing knowledge tentang sertifikasi yang saya ambil dengan judul Kubernetes with Helm, yang bertema Kubernetes for Absolute Beginner. Sertifikat ini dari Udemy yang berjudul Kubernetes with Helm. Kursus ini ditujukan untuk pemula yang ingin mempelajari dasar-dasar Kubernetes, termasuk penggunaan helm, sebuah package, manager untuk Kubernetes yang memudahkan deployment dan manajemen aplikasi dalam cluster. Sertifikasi ini mengajarkan dasar pengelolaan dan orkestrasi kontainer menggunakan Kubernetes serta pengenalan terhadap manajemen aplikasi dengan helm. Untuk outline dari isi outline tersebut, yang pertama adalah pengenalan Kubernetes dan Helm, yang dimana isi tersebut mengantar mengenai apa itu Kubernetes dan Helm serta fungsinya dalam manajemen aplikasi berbasis kontainer. Yang kedua ada struktur, yang dimana isinya mengenai penjelasan struktur atau komponen utama dalam Kubernetes dan Helm. Yang ketiga ada arsitektur, dan yang keempat ada Q&A atau sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Apa itu Kubernetes? Kubernetes adalah sebuah platform open source yang dirancang secara khusus untuk mengelola beban kerja atau yang disebut workloads dari aplikasi-aplikasi yang telah dikemas atau dikontainerisasi menggunakan teknologi kontainer seperti Docker. Nah, platform ini memungkinkan pengembang dan administrator sistem untuk mengatur, menjalankan, serta mengontrol aplikasi dalam lingkungan terdistribusi dengan cara yang lebih efisien dan konsisten. Salah satu keunggulan utama dari Kubernetes adalah pendekatannya yang berbasis konfigurasi deklaratif yang memungkinkan pengguna untuk menentukan keadaan akhir dari sistem yang diinginkan, dan sementara proses-proses otomatis Kubernetes akan menangani langkah-langkah untuk mencapainya. Selain itu, Kubernetes mendukung berbagai bentuk otomatisasi dalam hal deployment, scaling, atau yang disebut penyesuaian skala dan manajemen aplikasi sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi kesalahan manual. Platform ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem teknologi cloud native yang luas dan terus berkembang secara dinamis. Di dalam ekosistem ini, tersedia berbagai layanan tambahan, dukungan komunitas maupun komersial, serta berbagai alat bantu atau tools yang terintegrasi dengan Kubernetes guna untuk mendukung kebutuhan pengelolaan aplikasi secara menyeluruh. Dukungan terhadap Kubernetes datang dari komunitas global yang sangat aktif serta perusahaan-perusahaan besar dalam industri teknologi yang berkontribusi terhadap pengembangan fitur baru atau perbaikan bug serta penyediaan dokumentasi dan pelatihan. Dengan tingkat adopsi yang tinggi dan ekosistem yang matang, Kubernetes telah menjadi standar dalam orkestrasi kontainer dan pengelolaan aplikasi modern di berbagai lingkungan, mulai dari on-premise dan hingga cloud publik. Lalu selanjutnya, dalam Kubernetes ini memiliki sejumlah fitur yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, platform kontainer. Yang kedua, platform microservice. Dan yang ketiga, platform cloud yang tidak mudah dipindahkan. Kubernetes menyediakan manajemen environment yang berpusat pada kontainer, dan Kubernetes melakukan orkestrasi terhadap computing, networking, dan infrastruktur penyimpanan. Fitur inilah yang kemudian membuat konsep platform as a service atau yang disebut PaaS yang menjadi lebih sederhana dilengkapi dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh infrastruktur as a service atau yang disebut IaaS. Fungsi dari Kubernetes dalam manajemen aplikasi yaitu yang pertama otomatisasi deployment dan scaling aplikasi, yang dimana itu menyebarkan instan aplikasi baru, menambah atau mengurangi replika pod secara dinamis berdasarkan beban atau yang disebut horizontal pod autoscaler, serta menggulirkan pembaruan versi rolling update tanpa downtime signifikan. Dan yang kedua,
Jaga ketersediaan atau availability aplikasi dengan merestart kontainer yang gagal, yang dimana ini memantau setiap kontainer bila terdeteksi gagal. Kubernetes secara otomatis merestart atau menjadwalkannya eh, di node lain untuk meminimalkan gangguan layanan. Dan yang ketiga, ada load balancing traffic ke berbagai instance aplikasi, yang dimana ini dapat mendistribusikan lalu lintas jaringan ke sekumpulan pod serupa melalui service dan endpoint, sehingga tiap instan tidak kewalahan dan performa tetap stabil. Dan yang keempat, ada manajemen konfigurasi dan penyimpanan rahasia atau yang disebut secret and config maps, yang dimana ini menyimpan konfigurasi dinamis di config map dan data sensitif, atau yang disebut token atau password atau sertifikat. Di secret ini muatnya ke dalam pod dengan aman tanpa perlu membangun ulang image. Dan yang kelima, seviling, yaitu memperbaiki kontainer yang error atau tidak responsif, seperti mengganti kontainer yang sakit atau tidak responsif, sekaligus mengatur node yang keluar masuk cluster untuk pastikan desired state atau yang disebut desired state selalu tercapai. Di sini ada kontainer. Mengapa Kubernetes memakai kontainer ini? Karena kontainer ini dengan melakukan mekanisme deploy kontainer pada tingkatan virtualisasi di level sistem operasi atau yang disebut OS, bukan pada tingkatan virtualisasi perangkat keras. Kontainer ini berada dalam lingkungan yang terisolasi satu sama lain serta terisolasi dengan mesin di mana kontainer ini berada. Kontainer ini memiliki file sistem masing-masing, dan selain itu setiap kontainer tidak dapat melihat proses yang sedang dijalankan di kontainer lain. Selain itu, resource komputasi yang digunakan oleh kontainer ini juga dapat dibatasi. Kontainer ini juga dapat dengan lebih mudah dibuild jika dibandingkan dengan VM atau yang disebut virtual machine. Karena kontainer ini tidak bergantung pada file sistem yang dimiliki mesin serta dengan mudah dapat didistribusikan. Maaf. Di sini ada Kubernetes arsitektur, yang dimana gambar tersebut ini menunjukkan arsitektur Kubernetes yang terdiri dari Kubernetes master dan beberapa worker node. Lalu master bertanggung jawab atas pengelolaan cluster melalui komponen seperti API server, scheduler, control manager, and etc. Untuk menyimpan konfigurasi tersebut. Pengguna dapat berinteraksi dengan cluster menggunakan antarmuka UI atau perintah CLI atau yang disebut kubectl. Lalu worker node menjalankan aplikasi dalam bentuk pod yang berisi satu atau lebih kontainer dengan bantuan Docker sebagai kontainer runtime, serta agen kubelet dan kubeproxy untuk menjalankan dan mengatur jaringan antar prod. Selanjutnya, Kubernetes Roadmap of Discourse. Di dalam tabel ini, gambar tersebut menampilkan Kubernetes Roadmap of Discourse, yaitu peta atau perjalanan atau struktur pembelajaran dari sebuah kursus mengenai Kubernetes. Tabel diagram ini menjelaskan urutan modul atau topik yang akan dipelajari disusun dalam 2 baris yang sejajar, yang menunjukkan alur berharap dari dasar hingga tingkat lanjut. Untuk penjelasan Kubernetes basic, yang pertama, tahap awal yang memperkenalkan konsep dasar Kubernetes termasuk pengertian pod, node, cluster, dan bagaimana Kubernetes mengatur kontainer tersebut. Lalu mengarah ke diagram yang selanjutnya, yaitu Kubes Advance, yang bisa melanjutkan pembahasan dari tingkat dasar ke tingkat menengah atau lanjutan.
Biasanya mencakup topik seperti volume, network polish, probe, and auto scaling. Lalu mengarah ke diagram selanjutnya yang yaitu Kubernetes Administration, yang dimana ini fokus pada sisi administratif dari Kubernetes seperti manajemen cluster, konfigur role based, access control, seperti monitoring, backup dan restore, dan pengelolaan user. Dan yang keempat ini Kubernetes Packaging and Deployment, yang dimana ini dapat membungkus aplikasi misalnya dengan Helm chart dan teknik deployment yang efisien ke dalam cluster Kubernetes. Dan yang selanjutnya yaitu Kubernetes Serverless Deployment. Ini dapat menjelaskan bagaimana menerapkan pendekatan serverless di atas Kubernetes, kemungkinan menggunakan knative atau framework lainnya. Dan yang terakhir mengarah ke Kube ADM with Kubes, yang dimana ini bisa membahas penggunaan Kube ADM atau yang disebut alat CLI untuk menginisialisasi dan mengelola klaster Kubernetes secara manual serta mengintegrasikannya dengan konfigurasi yang telah dibangun di tahap sebelumnya. Tujuan untuk diagram ini memberikan alur belajar bertahap bagi peserta kursus Kubernetes, dimulai dari pemahaman dasar hingga ke topik lanjutan seperti deployment, serverless, dan administrasi menggunakan KubeADM. Ini merupakan pendekatan sistematis agar peserta memahami Kubernetes dari sisi konsep, teknis, hingga implementasi dunia nyata. Selanjutnya, di sini ada keuntungan untuk menggunakan Kubernetes. Yang pertama, open source, yang dimana Kubernetes ini bersifat open source yang artinya dapat digunakan atau dimodifikasi dan dikembangkan secara bebas oleh siapapun. Komunitas global aktif berkontribusi dalam pengembangan sehingga Kubernetes terus berkembang dengan fitur-fitur baru, perbaikan bug, dan dukungan luas dari berbagai penyedia teknologi. Dan yang keuntungan kedua yaitu run anywhere, yang dimana Kubernetes dapat dijalankan di berbagai lingkungan seperti lokal atau disebut on-premise dan cloud publik maupun hybrid. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi untuk menghindari ketergantungan pada satu vendor, yang dimana vendor tersebut adalah vendor login dan menjalankan aplikasi di mana saja. Dan keuntungan ketiga adalah ada auto scaling, yang dimana ini dapat secara otomatis untuk menambah atau mengurangi jumlah kontainer atau kontainer tersebut pods sesuai dengan beban kerja. Dengan fitur horizontal pod autoscaler ini, sistem akan menyesuaikan kapasitas layanan berdasarkan metrik seperti penggunaan CPU atau request per second sehingga performa tetap optimal untuk menggunakan autoscaling ini. Yang keempat, self-healing. Kubernetes memiliki kemampuan self-healing secara otomatis atau yang disebut jika sebuah kontainer gagal atau tidak merespon, sistem akan secara otomatis merestart atau mengganti atau menjadwal, lebih tepatnya menjadwal ulang pod tersebut untuk menjaga ketersediaan layanan tanpa intervensi manual. Dan yang kelima ada service discovery, di mana Kubernetes ini mempermudah proses service discovery yang yaitu bagaimana layanan saling menemukan satu sama lain dalam klaster dengan fitur DNS internal dan mekanisme endpoint yang dinamis. Layanan dapat berkomunikasi tanpa perlu mengetahui alamat IP secara eksplisit. Dan yang keenam ada load balancing. Kubernetes memiliki kemampuan bawaan untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata ke beberapa instansi layanan. Hal ini membantu menjaga kestabilan aplikasi dan memastikan tidak ada satu pod yang kewalahan menerima permintaan tersebut. Dan yang ketujuh ada CNCV supported, yang dimana CNCV ini sebuah organisasi yang mendukung dan mengelola proyek-proyek cloud native. Ini memberikan jaminan bahwa Kubernetes memiliki dukungan komunitas yang luas, peta jalan yang terencana, dan
keberlanjutan jangka panjang. Di sini ada diagram master komponen yang menunjukkan arsitektur master komponen dalam sistem Kubernetes. Dan diagram ini memiliki komponen-komponen utama yang berjalan di master node Kubernetes yang terdiri dari Kube API Service. Apa sih Kube API Service? Kube API Service yaitu API server yang menjadi titik masuk untuk semua komunikasi dengan cluster, dan etcd yaitu database terdistribusi yang menyimpan semua data konfigurasi dan state cluster, dan kube control manager yang dimana dapat menjalankan beberapa controller yang mengatur state cluster, dan kube scheduler yang bertanggung jawab untuk menjadwalkan port ke node yang tepat, dan additional service dimana additional service ini layanan tambahan cluster. Dan untuk yang di bawah node komponen ini ada container runtime, ada kubelet, dan sistem service. Fungsi master komponen ini yaitu bertanggung jawab untuk membuat keputusan global tentang cluster dan mendeteksi secara merespon event cluster, seperti memulai pod baru ketika deployment membutuhkan lebih banyak replikas. Dan komponen-komponen ini dapat berjalan di mesin manapun dalam cluster, namun untuk kesederhanaan biasanya dijalankan di mesin yang sama dan tidak menjalankan kontainer user di mesin ini. Di sini ada node komponen. Gambar ini menunjukkan arsitektur node Kubernetes yang mengilustrasikan komponen-komponen utama dalam sebuah worker node di cluster Kubernetes. Di komponen-komponen yang ditampilkan tersebut ada container, ada kube proxy, ada container runtime, dan kubelet, dan sistem service. Node komponen ini menunjukkan bagaimana berbagai komponen bekerja sama dalam satu node untuk menjalankan aplikasi containerized dalam lingkungan Kubernetes, seperti komponen memiliki peran spesifik dalam memastikan aplikasi dapat berjalan dengan stabil dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengenalan Helm. Apa itu Helm? Helm adalah proyek CNGV yang bertingkat sumber terbuka yang awalnya dibuat oleh Dash Labs sebagai utilitas pihak ketiga. Sekarang dikenal sebagai manajer paket untuk Kubernetes yang berfokus pada otomatisasi siklus hidup aplikasi Kubernetes dengan cara yang sederhana dan konsisten. Tujuan Helm ini yaitu untuk sebagai manajer paket adalah untuk membuat manajemen seperti instalasi, pembaruan, atau penghapusan instalasi paket yang mudah dan otomatis untuk aplikasi Kubernetes, dan menyebarkannya hanya dengan beberapa perintah. No helm, atau yang disebut ketika kita tidak memakai helm. Di sini ada konsep analogi yang gambar tersebut menggunakan kapal dan pelayaran untuk menggambarkan pengelolaan aplikasi Kubernetes tanpa helm. Gambar tersebut menampilkan kapal bajak laut yang terdampar di pantai dengan suara yang berkata, "In the first place, why did you try riding me without my helm?" Yaitu bermain kata dengan helm yang berarti kemudi kapal sekaligus merujuk pada helm sebagai tools Kubernetes. Dan sini ada masalah-masalah yang dijelaskan seperti packaging dan deployment-nya rumit. Bagaimana cara mengemas semua atau sebagian barang bawaan saya sebagai satu bagasi untuk dikirim?
dan seseorang di kapal lain ingin menggunakan barang bawaan di kapal saya takut jika saya mengambil semua barang bawaannya lepas, saya mungkin akan menjatuhkan sebagian ke laut. Dan tunggu di mana lokasi terakhir saya, bagaimana saya bisa kembali dari tempat yang tidak begitu bagus ini. Dan Anda ingin menggeledah kapal saya, tidak sampai Anda keluar dari departemen audit ini. Nah, di dalam kalimat-kalimat ini, yang pertama, slide ini menggambarkan kesulitan dalam mengemas semua komponen aplikasi sebagai satu paket yang utuh untuk di-deploy tanpa helm. Developer harus mengelola banyak file YAML terpisah yang bisa tercecer atau hilang seperti bawaan-bawaan yang jatuh ke laut. Dan yang kalimat kedua ini, ketika tim lain ingin menggunakan aplikasi yang sama, timbul kekhawatiran tentang bagaimana berbagai semua komponen yang diperlukan tanpa ada yang tertinggal. Ini seperti kekhawatiran menjatuh barang ke laut. Dan yang kalimat ketiga ini, masalah dalam melacak versi sebelumnya dan melakukan rollback ketika terjadi masalah atau pertanyaan lokasi terakhir dan bagaimana kembali dari tempat yang tidak baik, itu menggambarkan kesulitan dalam version control dan rollback manajemen tanpa helm. Dan yang kalimat kelima, bagian terakhir menjelaskan bahwa pencarian dan monitoring aplikasi menjadi terbatas karena tidak ada tools yang tepat untuk audit dan tracking, kecuali untuk departemen khusus yang memiliki akses audit. Dan secara keseluruhan ini mengilustrasikan bahwa tanpa helm akan dapat pengelolaan aplikasi benar menjadi seperti belayar tanpa kemudi atau sulit dikendalikan. Di sini ada diagram struktur yang dimana ini ada analogi maritim untuk menjelaskan masalah-masalah yang terjadi ketika tidak menggunakan helm dalam pengelolaan Kubernetes. Dalam gambar struktur diagram ini menjelaskan konsep dasar helm yang menunjukkan bagaimana helm menyimpan metadata sebagai Kubernetes secrets dalam cluster. Dan diagram ini memperlihatkan dua rilis, yaitu rilis 1 dan rilis 2, yang masing-masing memiliki beberapa revision, yang dimana revision tersebut ada revision 1, revision 2, dan revision 3, yang tersimpan sebagai secrets terpisah dalam cluster Kubernetes. Setiap revision merepresentasikan versi atau perubahan dari rilis tersebut yang dibuat saat install, upgrade, atau rollback aplikasi. Dengan menyimpan metadata ini sebagai secrets, Helm memastikan informasi rilis tersimpan aman dan persisten dalam cluster, memungkinkan version control yang efektif, rollback ke versi sebelumnya, serta manajemen multiplayer release dengan histori masing-masing, menjadikan Helm sebagai solusi patches management yang terintegrasi dalam reliable untuk ekosistem Kubernetes. Yang untuk slide ke-16, yang dimana ini ada arsitektur Helm dengan diagram-diagram tersebut yang menunjukkan evolusi arsitektur Helm dari versi 2 ke versi 3, di mana terjadi perubahan signifikan dari arsitektur client server menjadi client only. Helm versi 3 yang bagian atas ini memiliki arsitektur yang disederhanakan dengan Helm CLI yang berkomunikasi langsung dengan Kubernetes API server melalui chart repository, dan sementara Helm versi 2 menggunakan arsitektur legasi yang lebih kompleks dengan Tiller server sebagai komponen perantara yang berjalan dalam cluster Kubernetes. Evolusi ini menghilangkan kebutuhan akan Tiller server yang memiliki privilege tinggi, sehingga Helm v3 menjadi lebih aman, sederhana, dan mudah dikelola karena tidak memerlukan instalasi maintenance komponen server side tambahan di dalam cluster. Mengapa Tiller diperlukan? Karena Tiller awalnya diperlukan karena pada masa awal pengembangan Kubernetes, khususnya pada versi sebelum 1.16, sistem ini masih memiliki keterbatasan dalam hal pengaturan akses karena belum tersedianya fitur role-based access control yang dimana disebut itu RBAC yang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan
komponen tambahan seperti dealer untuk menjembatani pengelolaan hak akses dan izin pengguna. Dan kehadiran dealer membawa sejumlah manfaat signifikan dalam operasional Kubernetes. Di antaranya adalah kemampuannya dalam menjaga konsistensi pengelolaan berbagai resource di seluruh cluster, dan hal ini memastikan bahwa setiap komponen aplikasi dapat tetap terkoordinasi dan berfungsi dengan baik meskipun dijalankan dalam skala besar. Selain itu, dealer juga menyediakan fitur rollback yang memungkinkan sistem untuk kembali ke versi deployment sebelumnya dengan mudah ketika terjadi kesalahan atau gangguan berkat kemampuannya dalam menyimpan riwayat perubahan. Meskipun dealer sempat menuai kritik karena potensi celah keamanan dari segi performa operasional, komponen ini terbukti cukup handal dan cenderung memberikan hasil yang stabil dalam penggunaan sehari-hari sehingga menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi keterbatasan awal Kubernetes. Dan ini mengapa dealer dihilangkan? Dealer sebagai komponen penting pada awal penggunaan Helm V2 dalam ekosistem Kubernetes membawa sejumlah tantangan serius yang memengaruhi aspek keamanan, stabilitas, dan efisiensi operasional. Salah satu permasalahan paling krusial adalah akses dealer yang terlalu luas ke seluruh cluster yang jika tidak dikonfigurasi dengan tepat dapat membuka peluang terjadinya privilege escalation dan menjadikannya ancaman nyata terhadap keamanan sistem. Dan selain itu, dealer dikenal tidak stabil dan rentan terhadap bug yang bertambah langsung pada kompleksitas proses deployment, terutama saat mengintegrasikan tools cloud native yang lebih kompleks seperti Istio. Kondisi ini tidak hanya menghambat adopsi teknologi yang lebih modern, tapi juga meningkatkan beban kerja tim operasional karena memerlukan upaya besar untuk mengamankan dan memelihara dealer agar tetap berjalan dengan aman. Masalah keandalan pun menjadi hambatan tambahan karena seringkali terjadi kegagalan pada pipeline deployment yang disebabkan oleh error palsu dari Helm V2 dan mengganggu alur kerja CI/CD dan produktivitas tim pengembang. Nah, namun seiring dengan kemajuan dan pematangan ekosistem Kubernetes ini, fitur keamanan seperti role-based access control telah berkembang secara signifikan, menjadikan pendekatan yang lebih aman dan terstruktur menjadi standar. Dalam konteks ini, keberadaan Taylor menjadi tidak lagi diperlukan dan bahkan dinilai kontraproduktif sehingga banyak organisasi mulai meninggalkannya demi solusi yang lebih modern, aman, dan efisien dalam pengelolaan aplikasi berbasis Kubernetes. Nah, di sini ada perbedaan V2 dan V3, yang dimana perbedaan ini yang Helm V3 merupakan evolusi signifikan dari Helm V2 yang dirancang untuk menyederhanakan arsitektur dan memperkuat keamanan dalam pengelolaan aplikasi di Kubernetes. Di sini ada V2 yang dimana merupakan versi awal dari Helm yang berperan penting dalam memperkenalkan manajemen paket pada Kubernetes, namun masih memiliki banyak keterbatasan dari segi arsitektur, keamanan, dan lain-lain. Pada versi ini, Helm mengandalkan komponen server set bernama Dealer yang dideploy ke dalam cluster Kubernetes dan bertugas untuk memproses chart, menyimpan metadata release, serta menjalankan deployment dan update aplikasi. Keberadaan dealer inilah yang menjadi salah satu kelemahan utama Helm V2 karena ia memiliki hak akses yang sangat luas secara cluster wide yang jika tidak dikonfigurasi dengan benar melalui RBAC dapat menimbulkan risiko keamanan serius seperti privilege escalation. Selain itu, dealer juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan infrastruktur karena tim DevOps harus melakukan konfigurasi dan pemeliharaan ekstra hanya untuk menjaga stabilitas dan keamanan komponen ini. Yang di sini arsitekturnya yaitu menggunakan komponen tambahan bernama dealer yang berjalan di dalam cluster Kubernetes, dan keamanan dan RBAC-nya karena dealer berjalan di dalam cluster dan memerlukan akses yang luas seringkali menimbulkan masalah keamanan terutama jika RBAC tidak dikonfigurasi dengan benar. Lalu selanjutnya
helm V3. Helm helm V3 ini adalah versi penyempurnaan dari helm yang membawa perubahan besar dalam arsitektur, keamanan, dan kemudahan penggunaan dibandingkan pendahulunya. Perubahan paling mendasar pada helm V3 adalah dihapusnya komponen tiller yang sebelumnya menjadi titik sentral tetapi juga titik lemah dalam hal keamanan dan kompleksitas operasional. Dengan dihilangkannya tiller, helm V3 beroperasi sepenuhnya di sisi klien dan menggunakan konfigurasi yang terdapat di kubectl pengguna untuk berinteraksi langsung dengan API server Kubernetes. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan arsitektur helm secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan keamanan secara signifikan karena helm tidak lagi memerlukan akses tambahan atau konfigurasi RBAC khusus untuk mengelola aplikasi. Selain peningkatan keamanan, helm V3 juga memperkenalkan berbagai fitur yang membuat manajemen aplikasi Kubernetes menjadi lebih fleksibel dan stabil, seperti dukungan yang lebih baik untuk custom resource definition melalui direktori CRDS atau serta menyimpan metadata rilis di dalam namespace penggunaan dalam bentuk secrets, bukan lagi secara global. Helm V3 juga mengizinkan penggunaan nama rilis yang sama di namespace berbeda karena rilis kini bersifat namespace scope yang sangat membantu dalam konteks multi-tenant atau lingkungan staking dan production yang dipisah. Fitur lain yang turut disempurnakan meliputi library charge yang lebih modular, test hook yang lebih mudah dikontrol, serta stabilitas proses upgrade dan rollback yang lebih baik sehingga sangat mendukung alur kerja CI/CD yang andal dan minim gangguan. Dengan dokumentasi yang lebih matang dan ekosistem plugin yang terus berkembang, helm V3 menjadi solusi yang jauh lebih aman, efisien, dan sesuai dengan praktik terbaik yang disebut cloud native saat ini. Secara keseluruhan, helm V3 tidak hanya menggantikan helm V2, tetapi juga merefleksikan kematangan ekosistem Kubernetes, di mana pendekatan yang lebih terrelasi, aman, dan modular menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan aplikasi berskala besar dan dinamis. Untuk GNI, apakah ada pertanyaan? Baik, Mas Rana, silakan ngomong aja Mas Rana. Mas Ahmad Ya, terima kasih atas waktunya Mas Bintang. Baik, Mas Di sini saya akan tanya, tadi kan ada sebuah komponen yang bernama node. Node mana yang di Kubernetes yang melacak penggunaan sumber daya? Ya, terima kasih. Node di Kubernetes yang melacak penggunaan sumber daya adalah kubelet, Mas. Node ini berjalan pada setiap node bekerja dan bertanggung jawab untuk mengelola status node yang termasuk memulai dan menghentikan pod serta memantau penggunaan sumber dayanya. Server Metric mengumpulkan statistik penggunaan sumber daya yang relevan dari kubelet dan menghasilkan metrik agregat melalui API Metric. Apakah sudah terjawab, Mas Ahmad Maulana? Ya, terima kasih Mas Bintang sudah cukup menjawab. Oh, pertanyaan lagi. Oh, Pak Novia Permantitias.
Langsung aja ngomong Mbak Novia. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Mas? Terdengar, Mbak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Berdasarkan dari pemaparannya Mas Bintang tadi mengenai helm, Ya. ada yang mau saya tanyakan yaitu apa tujuan dari values.ym file dari bagan helm? Terima kasih. Di dalam values.ym file tersebut menyediakan nilai konfigurasi default untuk template bagan. Nah, di dalam file ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan penerapan dengan mengganti nilai-nilai ini pada waktu pemasangan atau pemutakhiran. File ini adalah penyimpanan kunci atau nilai tempat Anda menentukan berbagai parameter untuk sumber daya Kubernetes. Apakah sudah terjawab, Mbak Novia? Sudah, Mas. Terima kasih ya. Ya. Oh, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, Mas Dirga. Boleh, Mas? Langsung Iya. ngomong aja, Mas. Oke. Apakah Ya, suara saya terdengar, Mas B? terdengar, Mas. Oke. Pertama, terima kasih ya, Mas, atas waktunya sama kesempatannya untuk bertanya. Jadi Ya, pertanyaan baik. saya, mengapa Kubernetes ini menjadi begitu populer, Mas, dibandingkan dengan solusi orkestrasi kontainer lainnya seperti Docker Swarm atau Apache Mesos, Mas? Itu aja sih pertanyaannya. Karena Kubernetes ini bisa dibilang populer karena secara signifikan Kubernetes ini terbaik lah, apa ya namanya, dibandingkan Docker masih bagus Kubernetes sih, Mas. Apakah sudah terjawab, Mas Dirga? Oke, Mas. Terima kasih. Baik, Mas. Untuk sesi pertanyaan ini mungkin sampai sini aja ya, karena kan waktunya udah lama. Dan sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.